Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel Lebcom TV. Di video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan halaman login page dengan menggunakan payment gateway. Nah, payment gateway yang saya pakai ini yaitu sendit.co, dimana di sini nanti kita bisa mengintegrasikan halaman login page dengan menggunakan payment gateway, sehingga ketika pelanggan akan membayar, ini dia secara otomatis pembayarannya langsung terkonfirmasi, kemudian vouchernya langsung aktif. Jadi sistem ini akan memudahkan pelanggan ketika melakukan pembayaran. Baik, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu filenya. Di sini saya sudah membuat beberapa file. Di antaranya yaitu ada callback, lalu ada koneksi.php, lalu ada qr.php, lalu ada library router OS, dan library-nya ini dari PHP QR code, dan file tampil QR. Nah, untuk callback ini file yang digunakan sebagai penghubung dari payment gateway ke server yang kita simpan. Lalu ada QR. File QR ini berfungsi sebagai pembuat QR code-nya yang nanti akan disimpan di folder QR. Di sini ada folder QR dan ada file tampil.qr ini untuk menampilkan QR code yang telah digenerate tadi. Baik, selanjutnya kita persiapkan dulu. Bila teman-teman belum mendaftar payment gateway-nya, langsung saja daftar terlebih dahulu, kemudian nanti ada proses verifikasi. Nah, di sini ada mode live dan mode test. Di sini kebetulan saya langsung saja menggunakan mode live. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu script key-nya dan kita simpan. Di sini ada webhook token. Kedua file ini atau kedua kode ini kita simpan terlebih dahulu, yang nanti akan kita gunakan di file koneksi.php. Oke, di sini kita terlebih dahulu buat APK-nya. Saya coba beri nama login page, kemudian kita beri izin. Di sini untuk izinnya seperti ini saja, read semua, kemudian kita pilih buat key, lalu masukkan passwordnya, password senditnya. Nah, ini APK telah berhasil dibuat. Kita simpan terlebih dahulu APK-nya. Lalu kode yang kedua ini kita butuh kode token verifikasi callback. Kode ini digunakan untuk memverifikasi bahwa callback yang berasal dari sendit ini diterima, kemudian jika callback dari luar ini akan ditolak. Nah, seperti ini. Saya simpan terlebih dahulu. Ini APK. Ini callback. Nah, selanjutnya kita ubah pengaturan koneksi.php. Nah, di sini saya menggunakan satu database bernama QR. Nah, ini database untuk menyimpan QR ID dan reference ID dengan nama tabelnya ini QR code. Jadi teman-teman terlebih dahulu membuat tabelnya. Nah, APK yang telah didapat dari sendit tadi itu kita simpan di sini, variabel APK. Selanjutnya
Sendit callback juga simpan di sini. Lalu di sini ada pengaturan untuk konfigurasi hotspotnya. Di sini saya menggunakan VPN untuk menghubungkan MikroTik dengan hosting. Oke, langkah berikutnya yaitu kita mempersiapkan VPN-nya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara menghubungkan VPN dan cara membuatnya, saya akan coba sekalian praktekkan. Pertama-tama di sini di member area, kita terlebih dahulu buat akunnya. Di menu VPN, kemudian di sini ada tambah akun. Lalu kita pilih servernya. Saya beri nama Sendit. Kemudian passwordnya, ini jumlah portnya, saya pilih satu saja, kemudian submit. Oke, akun VPN sudah dibuat, kemudian kita tinggal mengkonekkan saja akun VPN ini ke MikroTik. Caranya di sini ada script, kita bisa ada 4 alternatif VPN, kita bisa pilih salah satu saja yang kiranya tidak diblok oleh ISP. Saya coba menggunakan L2TP. Ini scriptnya, kita tinggal copy saja ke Winbox di new terminal. Ini pastikan statusnya ready seperti ini sudah connect, dan di status di sini juga harus online. Kemudian tinggal tambah remote saja, karena di sini port API di menu IP service di sini 8728 ini harus sama. Kita masukkan port API-nya 8728 di sini. Oke, seperti ini. Kemudian add port. Kemudian kita cek port remote-nya. Ya, ini dia. Nah, port remote ini kita simpan di koneksi.php di sini. Ini servernya, kemudian ini portnya, lalu user MikroTik dan password MikroTik. Terlebih dahulu kita bisa membuat lagi dengan akses API saja, seperti ini yang di checklist. Cukup seperti ini saja. Kemudian kita tambah akun baru atau user baru dengan akses seperti ini, dan kita masukkan di sini. Nah, untuk DNS ini harus sama dengan IP hotspot di server profil. Di sini ada DNS name, ini harus sama, yang berfungsi nanti ketika payment gateway ini berhasil diterima atau berhasil pembayarannya diterima, ini secara otomatis akan masuk ke halaman login page ini. Oke, selanjutnya kita persiapkan dulu database-nya. Bagi teman-teman yang belum tahu caranya, bagaimana cara membuat database, di sini ada database wizard. Saya menggunakan cPanel. Di sini ada database wizard. Misalnya saya beri nama QR code saja. Kemudian usernya. Untuk password saya generate create user. Nah, informasi ini kita simpan di sini di bagian password dan user dan nama database-nya juga. Kita checklist semua hak aksesnya. Kita simpan di sini seperti ini. Kemudian base URL. Base URL ini itu domain yang menyimpan halaman PHP-nya. Coba saya cek terlebih dahulu. Nah, seperti ini
sini untuk menyimpan halaman PHP-nya. Ini domainnya sudah aktif. Selanjutnya kita buat tabelnya. Tabel yang diperlukan cuma dua, yaitu QR ID dan reference. Maaf, ada tiga: QR ID, reference ID, dan amount. Kita tinggal buat. Caranya cukup mudah. Oke, saya juga menyiapkan backupan SQL-nya. Kita tinggal import atau copy paste saja di SQL seperti ini, atau teman-teman juga bisa buat sendiri tabelnya. Oke, tabel sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita sedikit modifikasi halaman login page-nya. Di sini saya ada login page dari Desa Digital, ini cukup bagus login page-nya. Nah, nanti di sini ada pilihan paket. Sebagai contoh, saya menggunakan paket ini, harganya 1000. Dan kita modifikasi tombol paket ini, beli paketnya. Seperti ini. Nah, seperti ini kodenya. Jadi nanti tombol beli paket ini kita modifikasi dengan menambahkan sebuah form action. Ini diarahkan ke halaman atau domain di mana kode PHP disimpan, diarahkan ke qr.php. Ini linknya. Kemudian di sini ada kita membutuhkan nama paketnya. Ini harus sama dengan nama paket yang kita buat di user profile. Ini harus sama nama paketnya. Kita juga bisa membuatnya di Micmon atau di aplikasi lain. Kemudian di sini ada nama saldo dengan nilai 1000. Ini harganya, harga vouchernya. Coba saya buat di paket 3 hari. Kita bisa copy paste saja yang ini. Nah, seperti ini. Misalnya harga 2000. Oke, saya coba tes halaman login page-nya. Oke, seperti ini. Jika pelanggan mengklik beli paket, ini secara otomatis akan membuat sebuah QR berupa QR pembayaran QRIS. Dan di sini jika pelanggan telah membayar, ini akan langsung secara otomatis diarahkan ke halaman login. Jadi nanti secara otomatis dia login. Selanjutnya di sini ada webhook. Nah, di sini ada pengaturan webhook di bagian QR code. Di sini kita masukkan URL dari halaman callback.php. Jadi file ini akan dijalankan apabila
Sendit telah menerima pembayaran. Ini akan menjalankan script ini. Di sini namanya callback.php. Ini dia filenya. Nah, seperti ini kodenya. Jadi di sini ada kode untuk membuat user hotspot dan menginputkan informasi ke database. Jika statusnya dari sendit ini sukses, dan jika kode QR-nya expire, ini akan menghapus data dari database. Oke, coba saya melakukan uji coba pembayaran dengan menggunakan QRIS. Nanti dia secara otomatis akan membuat kode voucher yang digenerate dari PHP tadi masuk ke Mikrotik ke sini. Oke, di sini sudah tertera harganya 1000, namanya, lalu kita coba konfirmasi pembayarannya. Oke, pembayaran diterima. Kita coba refresh. Nah, dia secara otomatis akan membuat kode voucher yang baru. Nah, jadi nanti pelanggan ini harus mengklik cek status pembayaran. Nah, ini akan diarahkan ke halaman loginnya. Jadi nanti secara otomatis dia akan login. Oke, setelah uji coba tadi, kita bisa menguploadkan halaman login page tadi ke Mikrotik. Caranya cukup mudah, kita bisa drag drop saja di file di sini. Nanti akan saya coba tes juga di handphone, apakah sistemnya jalan atau tidak. Agar file PHP yang kita simpan di hosting ini bisa diakses apabila pelanggan belum login. Ini kita tambahkan terlebih dahulu di Wallet Garden IP list di sini. Domain di mana file PHP ini disimpan, dan API senditnya juga ini harus dimasukkan, di bypass. Dan untuk bank lain juga kita harus masukkan di sini, agar nanti jika pelanggan melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS ini bisa langsung mendapatkan internet. Baik, saya akan coba tes pemesanan melalui halaman login page. Di sini di beli paket, kita tinggal klik saja beli paketnya. Nah, maka akan secara otomatis muncul QR code-nya seperti ini. Kita bisa menyimpan kode voucher ini atau men-screenshot kodenya, kemudian tinggal men-scan saja dengan menggunakan metode pembayaran. Di sini saya akan coba menggunakan Dana. Oke. Pembayaran diterima, kemudian saya coba bayar sekarang. Oke, pembayaran diterima. Ini sudah dibayar. Kemudian kita tinggal cek status pembayaran. Nah, maka secara otomatis akan login dengan menggunakan voucher yang digenerate tadi. Oke, seperti itu sistem pembayaran menggunakan payment gateway Sendit. Jadi cukup memudahkan pelanggan
ketika melakukan pembayaran dengan menggunakan metode QRIS. Oke, saya akhiri dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.